Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai 34. Ada satu bagian mutiara kebenaran yang perlu kita dalami dan perlu kita diingatkan di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita ke depan. Bertitik tolak dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik atau judul khotbah saya pada kesempatan ini terambil dari Kejadian 25 ayat yang ke-34 bagian terakhir. Esau memandang ringan hak kesulungan. Esau memandang ringan hak kesulungan. Saya coba bandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata memandang ringan itu diartikan dengan meremehkan. Bahasa lain, merendahkan, menyepelekan. Esau ini memandang ringan, meremehkan, merendahkan, menyepelekan hak kesulungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Esau hak kesulungan bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang baik, tetapi dia memandang sebelah mata hak kesulungannya. Mungkin kita bertanya, apa makna hak kesulungan ini bagi kita? Saya mau sampaikan kepada kita saat ini, berbicara tentang hak kesulungan, kalau itu hanya dikategorikan anak pertama yang baru lahir, maka firman Tuhan ini hanya berlaku kepada anak pertama yang baru lahir atau anak sulung. Tapi pengertian ini tidak boleh diartikan hanya sekedar semiskin sedangkal anak pertama yang lahir atau anak yang sulung. Hak kesulungan paling tidak saya temukan memiliki 3 makna. Yang pertama, hak kesulungan memberinya hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Saya ulangi kembali. Hak kesulungan memberi seseorang hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Jadi hak kesulungan ini tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang jasmani, tubuh, lahiriah,
tapi tersangkut paut dengan perkara rohani, perkara relasi kita dengan Tuhan. Dengan pengertian pemahaman seperti ini, maka kita perlu sungguh-sungguh menghargai hak kesulungan. Apalagi nanti ketika Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia, kita disebut sebagai buah sulung roh. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, hak kesulungan berbicara tentang mendapatkan porsi atau bagian ganda dalam harta warisan. Ini yang sedang diremehkan, dianggap ringan, disepelekan, dan direndahkan oleh seorang bernama Esau. Yang ketiga, hak kesulungan berbicara tentang hal yang sangat penting, memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka bernama Abraham. Ini terkait dengan perjanjian. Saudara dikasih Tuhan, memang ketika kita membahas terkait dengan Esau dan Yakub, orang seringkali berkata, Pak Pendeta, tidak usah kita capek-capek membahas tentang Esau dan Yakub. Kenapa? Karena sejak lahirnya pun sudah terjadi perebutan di sana. Anak yang sulung lahir pertama lahir adalah Esau, tapi didesak sedemikian rupa, maka Yakub nanti yang akhirnya menonjol. Kalau begitu Pak Pendeta, buat apa kita permasalahkan? Buat apa kita risaukan tentang hak kesulungan? Kan sudah ditentukan oleh Tuhan bahwa memang Yakub nanti yang akan lebih berkuasa, lebih maju, lebih pesat, lebih berkembang daripada Esau. Bukankah itu sudah firman Tuhan? Saya mau sampaikan, jangan dulu langsung mengambil konklusi kesimpulan demikian. Karena apa? Karena tetap firman Tuhan tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Firman Tuhan memberikan konfirmasi penegasan kepada kita ketika kita ingin mencapai sesuatu yang baik, harus dengan cara yang baik. Ketika kita rindu mencapai tujuan yang baik, harus ditempuh dengan cara-cara yang baik. Nanti kita tahu bagaimana seorang Yakub, dia mendapatkan semua itu secara mutlak dengan cara dia menipu. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yakub itu artinya menipu atau penipu. Makanya ketika dalam sebuah pergulatan sepanjang malam, kalau tidak salah di Sungai Yabok, maka ketika bergulat sosok itu dengan Yakub, namanya diubah menjadi Israel. Israel, El itu Allah, pejuang atau pahlawan Allah. Dari seorang penipu atau menipu diubah menjadi pahlawan Allah atau tentara Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sekarang begini, bagaimana cara Esau memandang ringan, meremehkan, merendahkan, menyepelekan hak kesulungannya? Di sini dikatakan ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kita tahu Yakub itu seseorang yang suka tinggal di rumah, tapi Esau adalah seorang yang suka berpetualang, berburu. Dia pulang dari ladang, dia pulang dari padang. Tentunya memang secara fisik jasmani dia sangat lelah, dia sangat kelaparan. Nah, ayat 30. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Ayat 31. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Perhatikan alasannya. Sebentar lagi aku akan mati. Pertanyaan saya, setelah dia makan kacang merah dan roti itu, apakah dia mati? Tidak mati. Dari sini pun sudah terlihat betapa lancangnya, betapa remehnya, betapa rendahnya hak kesulungan itu bagi seorang bernama Esau.
sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Saudara dikasih Tuhan. Jadi dari narasi ini, cerita ini, jelas kita mengerti dan pahami. Esau menjual hak kesulungan dengan kacang merah. Bayangkan. Apa pembelajarannya untuk kita saat ini? Dengarkan baik. Kepada generasi muda, gereja Tuhan, orang-orang percaya, saya mau kasih tahu, ketika saudara dan saya telah percaya membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah harta yang terbesar, harta yang terbaik, di mana oleh kasih karunia-Nya kita memperoleh iman dan kita diselamatkan. Kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris ke dalam kerajaannya. Jangan pernah menjual harta rohani yang sangat mahal itu dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini. Jangan pernah oleh karena sesuatu yang bersifat semu dan sementara, sesuatu yang sebenarnya bisa diatasi, tapi ketika seseorang sudah memasukkan, mengelompokkan hak kesulungan sebagai sesuatu yang remeh-temeh, yang hina, dipandang rendah, dipandang sebelah mata, maka kelaparan perut pun bisa membuat dia menjual hak kesulungannya. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, nanti kalau kita baca di dalam pasal-pasal berikutnya, pasal 27, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Itu sangat ngeri, di mana Ishak berkata, anakku Esau, pergilah kepadamu, berburulah, dan dari hasil tangkapanmu masaklah makanan yang sangat enak, olahlah sedemikian rupa, dan setelah itu nanti bawalah kepadaku, supaya aku makan. Sebelum aku mati, aku memberkati engkau. Ada satu prinsip yang perlu diperhatikan oleh orang-orang Batak, dan termasuk kita semua orang-orang percaya. Siapkanlah masakan makanan yang terbaik, yang menjadi makanan kesukaanku, supaya aku memberkati engkau sebelum aku mati. Jadi orang tua kita memberkati kita sebelum dia mati. Makanya ada lagu orang Batak, nanti saya baca Indonesia lagi. Somar lapatan marende margodang marebas samu molodung matiau. Tidak ada gunanya kita tortor, kita bernyanyi, kita bergirang, bersukacita ketika dia sudah mati. Sebelum dia mati, mari kita mempersembahkan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Itu prinsip yang perlu diperhatikan. Tapi coba nanti, ternyata apa yang direncanakan oleh Ishak ini didengarkan oleh Ibu Ribka. Maka Ibu Ribka pun membangun rekayasa. Begini dan begitulah kita lakukan, supaya nanti jangan sampai Esau yang diberkati, tapi engkau yang diberkati. Diaturlah sutradara, aktor intelektualnya adalah Ibu Ribka. Akhirnya nanti dari suaranya aku dengar, suaramu adalah suara Yakub. Tapi dari kulitmu adalah Esau, karena kebetulan kedua anak ini berbeda. Esau itu berbulu, sedangkan Yakub itu mulus. Ketika tangannya diraba, Esau, tapi suaranya suara Yakub. Dan ketika dicium, bau bajunya bau Yakub, bau Esau. Karena apa? Karena pakaian Esau yang dipakai oleh Yakub rapi sedemikian rupa diatur. Karena saat itu memang Ishak sudah sangat tua dan penglihatannya sudah buram kata kebenaran firman Tuhan. Maka pendek cerita, Yakublah yang diberkati mendapatkan hak anak sulung. Coba lihat,
cara-cara yang dilakukan oleh Ibu Ribka dan Yakub itu cara-cara yang tidak tepat. Kalau begitu Pak Pendeta, berarti boleh dong kita dengan cara bohong, cara menipu, cara dusta untuk mendapatkan hak kesulungan. Saudara dikasih Tuhan, memang apa yang telah diberkati oleh Ishak tetap menjadi orang yang diberkati. Tidak bisa ditarik berkat itu. Apalagi sudah dimulai dengan sikap dari Esau yang memandang ringan, meremehkan, merendahkan hak kesulungan. Maka benar-benar genap sampai dia menangis meraung-raung. Bapak, apakah tidak ada berkat lain? Mohon maaf anakku, tidak lagi berkat. Berkat itu hanya satu, dan saya sudah serahkan kepadanya. Ketika aku memberkati dia, maka dia tetap menjadi orang yang diberkati. Tolonglah Bapak, sampai menangis dia meraung-raung untuk mendapatkan berkat itu. Mohon maaf anakku, aku tetap akan memberkati engkau. Waduh, berkatnya itu apa? Harus berjuang dengan keras, harus, waduh, macam-macam tuh berkat yang diberikan. Pokoknya susah sekali. Itu dimulai dari dia meremehkan hak kesulungannya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu mempelajari ini? Jangan sampai terus kita menyalahkan, memojokkan, merendahkan Esau. Kenapa? Coba kita lihat dulu ayat ini. Pasal 25 ayat 28. Di sini akar persoalannya. Kejadian 25 ayat 28. Apa dikatakan di sini? Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, maksudnya apa akar persoalan? Akar persoalannya bukan sekedar Esau memandang rendah hak kesulungan. Bayangkan Esau dan Yakub itu kakak beradik, mereka kembar, tapi yang sulung adalah Esau. Bayangkan abangnya, kakaknya pulang dari padang sudah lelah, sudah capek dalam perburuan. Dia pulang meminta yang merah-merah itu. Bayangkan. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara punya anak. Kakaknya pulang dari tempat yang jauh, sudah sangat capek, sangat lelah, sangat lapar, sudah lemas. Maka ada anak di rumah. Pokoknya harus jual dulu hak kesulungan, baru saya kasih. Bayangkan. Nah, permulaannya ini dari start Ishak dan Ribka. Ishak itu menunjukkan kasih sayangnya kepada Esau. Alasannya apa? Apa alasan Ishak lebih mengasihi Esau? Karena suka daging buruan. Bayangkan. Saya mau kasih tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemarin kita membahas terkait dengan hal ini. Jangan pernah pilih kasih kepada anak kita. Saya kasih tahu, kalau Indonesia bertanding, maka kita mendapatkan ada emas, ada perak, ada perunggu. Tidak apa-apa. Itu hasil keringat dan perjuangan dari para pahlawan bangsa kita di bidang olahraga. Tapi tolong jangan sampai kita terapkan di keluarga kita. Ada yang namanya anak emas, anak perak, anak perunggu. Apakah dia orang baik, orang yang taat, orang yang nakal, orang yang suka memberontak? Jangan sampai kita perlakukan mereka secara berbeda. Itu akan sangat menyakiti mereka. Bahkan akan sangat merusak relasi hubungan mereka satu dengan yang lain. Salah satu penyebab abang-abang Yusuf tidak suka dengan Yusuf apa? Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf lebih daripada abang-abangnya yang lain. Hal itu menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kebencian, menimbulkan iri hati, menimbulkan kemarahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kadang-kala Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa mengambil keputusan yang salah dalam situasi kondisi lapar, dalam situasi kondisi berbeban berat. Hal itu seringkali juga bisa terjadi oleh karena ada faktor-faktor lain yang mendukung dia membuat itu. Bayangkan, Esau lapar, dia rindu memakan masakan dari adiknya Yakub yang sedang memasak kacang merah. Ternyata dia tidak mau memberi. Harus ada syarat. Bayangkan. Saya kasih tahu. Di dunia ini sekarang, kehidupan kita sedang diperhadapkan dengan syarat. Benar?
Aku mau begini kalau begini. Aku mau begini jika begini. Benar gak? Padahal itu kakak adik loh. Apalagi kita mengaku diri sebagai sesama orang Kristen, sesama tubuh Kristus. Aku mau begini kalau begini, kalau begini. Ada syarat. Jadi kasih banyak orang Kristen sekarang sudah diwarnai dengan syarat. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu Saudara pakai syarat-syarat begitu kepada kakak adik satu darah, satu bapak, satu mama, sedangkan firman Tuhan berkata kasihilah musuhmu. Ini firman Tuhan loh. Kasihilah musuhmu. Bukan dikatakan kasihilah kakakmu, kasihilah adikmu. Tidak. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai kau. Berkatilah, jangan mengutuk. Itu standar kekristenan. Tapi sekarang ini sama seperti yang dinubuatkan oleh Yesus. Dengan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Menjadi dingin. Ini gambaran kasih yang dingin. Bayangkan abangnya, kakaknya sangat lapar, sudah lelah dalam perburuan. Tidak dikasih tahu di sini apa yang dia dapat dalam perburuan itu. Dia pulang ke rumah, mau minta kacang merah, harus jual dulu hak kesulungan. Bayangkan, ngeri nggak ini kita? Saya mau kasih tahu, ini menggambarkan kasih yang bersyarat. Aku kasih kamu roti, aku kasih kamu kacang merah kalau engkau menjual hak kesulungan. Coba kira-kira, kalau kita sebagai orang tua mengintip dari belakang pintu, menyaksikan, mendengarkan diskusi dari kedua anak ini, kira-kira bagaimana kita dari belakang pintu? Suami dengan istri sedang mengintip kakak adik begitu, bayangkan, kira-kira gimana? Mengelus dada. Tapi mungkin Ibu Rika, mantap mantap Yakub, itu yang aku mau. Kamu cerdas, kamu berhikmat, kamu pintar. Tapi mungkin kalau Bapak Ishak apa? Dasar keterlaluan isi aku. Masa hanya kacang merah doang, udah harus jual kesulungan. Kalau misalnya mereka mengintip. Tapi kalau drama ini ada di keluarga kita masing-masing, bayangkan. Betapa rendahnya, betapa merosotnya kasih dalam kehidupan keluarga kita. Ada kakak atau abangnya yang sudah lemah, sudah lapar, kelaparan, kecapean. Dia minta itu kacang merah. Harus ada syarat. Ini ngeri Bapak Ibu Saudara. Inilah realita keadaan manusia pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu mengasihi. Itu ciri-ciri manusia akhir zaman. Ternyata bukan hanya akhir zaman. Di zaman Esau dan Yakub pun sudah ada kasih bersyarat. Tapi dengarkan baik. Hal ini akan menggugah, menyadarkan, mengingatkan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan, menghayati sungguh-sungguh. Kasih Bapa di sorga di dalam Kristus. Apakah Bapa di sorga berkata? Ibarat contohnya, kita melihat ada pintu sorga. Dia lihat ke dunia. Hei dunia, aku mau datang mengutus anakku ya. Aku lihat ada yang baik di situ. Wah, kalau Bapa di sorga mau begitu apa? Datang nggak? Nggak jadi datang. Padahal, apalagi Roma pasal 5:8 berkata, kasih Kristus telah nyatakan kepada kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan. Dalam keadaan kita berdosa, Bapa di surga berkenan mengaruniakan putra yang tunggal. Artinya Bapa di surga mengajarkan kita kasih tanpa syarat. Amin. Bagaimana dengan kita? Dari gambaran Esau dan Yakub ini. Bayangkan, memang kita katakan bahwa Esau salah menjual hak kesulungan, memandang remeh, memandang ringan hak kesulungan. Tapi hal itu terjadi. Bisa juga ada adilnya dari orang-orang sekitar. Bagaimana orang tua mendidik anaknya. Ternyata Ishak mengasihi Esau, Rebeka mengasihi Yakub. Tidak akan tumbuh kebersamaan di sana. Saling pengertian di sana. Situasi kondisi Esau memandang ringan kesulungan tidak bisa dipisahkan dari bagaimana Ishak dan Ribka membesarkan mereka. Tidak bisa dipisahkan dampak dari bagaimana Ishak dan Ribka membesarkan mereka. Maka karakter Yakub pun menjadi karakter yang sangat tidak punya kasih kepada kakaknya. Harus jual dulu hak kesulungan.
Dengarkan baik. Oleh karena itu jangan pernah lepaskan relasi hubunganmu, cinta kasihmu, persekutuanmu dengan Tuhan. Karena apa? Di tengah-tengah dunia yang semakin edan, bukan Eden ini lagi. Saya kasih tahu, orang akan mengembangkan kasih yang bersyarat. Tapi kalau saudara dan saya datang tulus kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata, aku mengasihi engkau kalau engkau sempurna. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, kalau saya salah 37-36, firman Tuhan berkata begini, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara pengertian barang siapa? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ada tadi dalam nats kita tadi apa? Nats pengampunan dosa. Sekalipun apa tadi? Oh, ini bagus itu. Ini. Marilah baiklah kita berperkara. Kalau dosamu sudah mulai membesar, aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak mengampuni, tidak. Sekalipun dosamu merah seperti gerbisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah kasih dari Bapa di sorga di dalam Kristus bagi kita. Dia tidak peduli bagaimana latar belakang kita. Dia tidak peduli bagaimana najis dan kotornya kita. Dia tidak peduli bagaimana kita berdosa, bagaimana kita jauh di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita datang dengan rendah hati, Tuhan tidak pernah berkata, waduh mohon maaf, dosamu sudah terlalu menumpuk, aku tidak mau terima lagi. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa, mau yang bejat, mau yang kotor, mau yang najis, mau yang berdosa, siapapun, datang kepadaku tidak akan kubuang. Dalam pengertian lain, aku terima apa adanya. Makanya prinsip kita, Tuhan kita sangat membenci dosa. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang kudus. Tapi jangan lupa, Tuhan kita sangat mengasihi orang-orang berdosa yang mana dirinya sedang berdosa dan mau datang merendahkan hati kepada Tuhan, menerimanya sebagai juru selamat dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, juallah hak kesulungan. Nah, jawaban dari seorang yang dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan yang sudah sangat lapar. Sebenarnya kalau dia kelaparan itu, apakah dia langsung mati saat itu? Saya pikir sih tidak ya. Tapi ya itu, karena dia sudah meremehkan hak kesulungan dan disupport, didukung oleh strategi daripada Yakub supaya dia menjadi anak yang sulung, maka dia pun melepaskan hak kesulungan. Apakah ketika Yakub berkata juallah hak kesulunganmu, oke saya jual, sebentar lagi kau mau mati, untuk apa hak kesulungan itu? Apakah cukup di situ? Cukup? Dengarkan, paten dibuat oleh Yakub. Bersumpahlah dulu bahwa kau akan menjual kesulungan. Bersumpah. Kalau sudah bersumpah, konteks tradisi Yahudi atau konteks yang Bapak Ibu sudah pahami terkait dengan Tuhan, bersumpah. Kalau sudah bersumpah, aku bersumpah demi Tuhan. Kalau sudah bersumpah demi Tuhan, itu tidak main-main. Berarti tidak boleh lagi tawar-menawar, tidak boleh lagi diubah, tidak boleh lagi, tadi kan karena aku lapar, makanya tadi aku jual kesulungan, sekarang sudah kenyang, tidak lagi. Oh, tidak bisa. Kalau sudah bersumpah, sekalipun saat itu tidak ada meterai, tidak ada kwitansi, tidak ada rekaman video saat ini, tapi ketika sudah bersumpah demi nama Tuhan, dia menjual kesulungannya, itu sah secara iman. Tidak boleh ditolak oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan apa yang terjadi? Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Nah, apa kira-kira bahasanya? Ia makan dan minum, berdiri lalu pergi. Itu apa? Itu gambaran apa ini? Seseorang. Coba. Sekarang begini. Bapak Ibu Saudara pernah dalam keadaan terpojok, dalam keadaan lapar. Kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak tepat. Misalnya contoh mencuri. Kita dapatkan dengan cara sesuatu yang membuat kita rugi, tapi tidak ada pilihan karena kita sudah sangat lapar. Kita ambil, kita makan. Setelah selesai kita makan tertolong, sudah mulai kita ada kekuatan. Bisa nggak langsung sanggup berdiri, langsung pergi? Benar-benar
Sekarang aku baru sadar. Ada gitu kan? Ada gitu. Aku baru sadar sekarang, waduh. Menangis misalnya meraung gitu. Oh Tuhan, maafkanlah. Aku sudah menjual hak keseluruhan. Gak ada. Ringan-ringan saja, makan, minum, berdiri, pergi, sudah. Jadi benar-benar memandang ringan, meremehkan, merendahkan, memandang sebelah mata. Ini hak keseluruhan. Saudara kasih Tuhan, saya mau mengajak kita membuka satu Alkitab dalam Ibrani pasal 12. Jangan pernah meremehkan hak keseluruhan kita, karena ini bukan hanya terkait dengan anak yang paling besar, tapi terkait dengan berkat rohani, berkat perjanjian yang tidak bisa kita remehkan. Jangan sampai menjual Yesus oleh karena hal-hal yang bersifat sementara di dunia ini. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan yang lain. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Jangan bermain-main tentang hak keseluruhan. Jangan bermain-main tentang harta rohani, harta surgawi, harta perjanjian dalam hidup kita. Jangan bermain-main. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau tidak, kita akan terlambat. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan untuk kita, Bapak Saudara, ikuti dalam hati. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Nafsu yang rendah. Bayangkan. Saya kasih tahu. Firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jangan karena makanan dan minuman kita menjual iman kita. Jangan karena makanan dan minuman kita meremehkan harta rohani, harta perjanjian dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 ini yang paling mengerikan. Saya coba tadi renungkan ayat ini, aduh luar biasa. Ayat 17 kita baca sama-sama, 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, apa? Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan bersyukur. Ngeri gak ini? Dia ditolak, tidak ada kesempatan. Dicari dengan mencucurkan air mata, tidak ada kesempatan. Ngeri gak ini? Halo? Anak-anak kita yang masih remaja pemuda ini, jangan jual harta rohanimu. Oleh karena engkau nanti melihat barangkali ada laki-laki ketika dia bawa mobil Bob, itu Bob. Kalau PES pintunya itu berarti Metro Mini. Tapi kalau Bob biasanya itu, kalau bukan Mercy, BMW, Lamborghini. Boom, kacamata hitam. Halo dek, gitu kan, kalau contoh. Langsung, jangan sampai nanti kalian langsung bernyanyi. Kaulah segalanya. Jangan. Jangan. Lihat dulu, apakah memang tetap dia cinta Tuhan? Saya kasih tahu resep ya untuk remaja pemuda, khusus untuk pemuda. Dimanapun berada, dengarkan baik. Ada orang banyak bertanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya untuk memilih jodoh? Hanya praktis saja. Yang pertama, praktis saja. Pertama, pastikan dulu harus laki-laki perempuan. Itu yang pertama. Harus jelas dulu itu, laki-laki perempuan. Iya, laki-laki perempuan. Itu satu. Yang kedua, caranya tes gampang. Ketika hari Minggu, Bang, ayo kita ibadah. Aduh, lebih baik, lebih serak, lebih mantap kalau menonton ke 21. Udah, tinggalkan itu. Sekarang tinggalkan. Apalagi dia ngotot. Enggak Bang, kita beribadah dulu lah. Beribadah supaya kita diisi rohani kita. Kalau dia tidak suka perkara-perkara rohani, tinggal. Pernah Bapak Pendeta Gilbert Lumayan berkata, kalau Anda menemukan jodoh yang tidak takut akan Tuhan, saya akan kirimkan kepada Anda karangan bunga selamat hidup menderita. Itu karangan bunganya. Dan saya banyak menemukan itu. Banyak menemukan. Ketika dia anak gadis, dia menjadi seorang yang sangat getol, sangat gigih, sangat berkobar, sangat bernyala, bersemangat mengasihi Tuhan. Tapi ketika dia menemukan jodoh yang tidak sepadan dengan dia,
yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Maka tahu nggak tugasnya? Setiap malam, karena pernah saya ngomong sama dia praktekkan. Kok Pak Pendeta sampai sekarang belum mujarab ya? Sabar, saya bilang sabarlah. Itu salibnya. Saya ngomong ke dia, ketika dia tidur, apalagi suaminya suka tangannya memukul, suka mulutnya mulut yang keluar kebun binatang. Tumpangkan tanganmu ke mulutnya, pas jam 1, jam 2 saya bilang. Tumpangkan, dan pelan-pelan, nanti jangan sampai dia bangun. Dia sudah capek menumpangkan tangan ke mulutnya, tapi mulutnya tetap mulut kebun binatang. Tumpangin tangannya juga kepada tangannya juga tetap tangan yang ringan. Jadi sekarang beban doa dia apa? Bukan lagi berdoa bagi penginjilan di pedalaman, berdoa bagi hamba Tuhan, gereja Tuhan, tidak. Dia berdoa, Tuhan, suamiku jadi capek sendiri. Makanya saya katakan, tolong jangan sampai nanti udah langsung kelapa gitu, gak boleh. Nggak boleh, mau ganteng, mau rambutnya gelombang Indomie, mau kumisnya melintang, jangan gampang tergoda. Jangan jual hak kesulungan, harta rohani. Jangan remehkan hak kesulungan. Apalagi oleh karena perut, tahu gak perut ini? Perut ini berbicara tentang harta, uang, mamon, benda, kekayaan. Kekayaan perlu, uang perlu. Tapi uang bukan segalanya. Jangan sampai oleh karena memburu uang, oleh karena mau mendapatkan uang, kita meninggalkan iman kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ngeri ini ayat ini. Saya ulangi kembali ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, dia rindu dong berarti menerima berkat itu kan? Ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Bayangkan. Sekarang ini kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tapi karena ada kesempatan memperbaiki kesalahan, seringkali apa yang terjadi? Udahlah, hari ini memperbaiki kesalahan ya seadanya lah. Besok kan masih ada waktu. Saya kasih tahu, dengarkan baik. Kalau berbicara tentang belajar, berprestasi, pendidikan, bekerja, berkarya, membangun rumah, mau menikah, anggap Tuhan masih lama datang. Berapa? Yang mau menikah, kalau memang besok sudah Tuhan datang, dianggap menikah nggak? Nggak usah lagi, biayanya banyak sekali, pada besok Tuhan datang. Salah. Berbicara tentang berprestasi, berkarya, melakukan apa yang terbaik, anggap Tuhan datang. Tapi terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan diri, anggap besok Tuhan datang. Salah nggak? Halo, saya tanya, berbicara tentang kedatangan Tuhan pada kali kedua, besok Tuhan datang, kita anggap salah nggak? Enggak. Salah nggak kalau kita anggap besok datang? Enggak salah, karena kita tidak pernah tahu kapan dia datang kan? Mau jam berapa, hari apa, tahun berapa, bulan berapa, minggu keberapa, kita tidak tahu dia datang. Kalau kita anggap besok datang, tahu nggak apa tujuannya? Supaya kita siap-siap berjaga-jaga. Supaya kita benar-benar berserah total kepada Tuhan. Tuhan lindungi iman kita, kasih kita, pengharapan kita yang teguh kepada Tuhan. Jangan sampai beralih ke lain hati. Ini dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya ulangi kembali untuk kita. 3 makna hak kesulungan. Memberinya hak kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Memang, Bapak Ibu Saudara, ada tradisi yang diikuti oleh orang-orang Batak. Saya tidak tahu suku-suku lain. Ketika orang tua, bapak dan ibu meninggal, maka yang menjadi pemimpin dalam keluarga adik-adiknya adalah yang sulung. Yang sulung itu menurut Alkitab. Dan itu yang diikuti oleh orang-orang Batak. Mendapatkan bagian ganda dalam harta warisan. Jadi, saudara dikasih Tuhan. Kalau ini tidak hanya terkait dengan perkara jasmani, perkara rohani. Kalau kita menghargai relasi kita, hubungan kita, bahwa Yesus segalanya bagi kita, Yesus yang terbaik bagi kita, maka sebenarnya porsi ganda kerohanian akan terus Tuhan dipakai dalam hidup kita. Jadi kita ini sebenarnya, kalau kita menghargai relasi hubungan kita, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan berikan kepada kita, kalau kita hargai itu dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak mungkin akan mengalami kemiskinan, kemelaratan, kemerosotan rohani. Karena porsi ganda akan terus diberikan kepada kita. Dan yang paling penting dan luar biasa, hak kesulungan berbicara tentang terkait dengan berkat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Berkat perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu bukan menjadi bangsa yang besar, tapi oleh keturunanmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Keturunan yang dimaksud puncaknya itu adalah Mesias
anak Allah yang hidup, yang digenapi dengan sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Jadi berkat perjanjian tidak bisa dipisahkan dari Yesus. Tidak bisa. Kita ini menjadi anak-anak Abraham oleh karena kita ada di dalam Kristus. Galatia 3:29. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi berkat perjanjian yang dimaksud di sini tidak bisa dipisahkan dari keeksistensi keberadaan Yesus dalam hidup kita. Betapa mulia, agung, berharganya Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita lecehkan, kita remehkan berkat perjanjian itu. Karena perjanjian yang sempurna lengkap digenapi dalam Yesus Kristus. Penyataan pewahyuan yang sempurna ada dalam diri Yesus. Tidak ada lagi nabi lain setelah Yesus, karena puncak penyataan Allah digenapi dalam Kristus. Kalau ada nabi lain yang datang setelah Yesus, itu adalah nabi yang dikatakan oleh Yesus nabi-nabi palsu. Itu fakta Alkitab menurut iman kepercayaan Kristen. Saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu, jangan oleh karena mau merebut, mau mengejar hal yang ada di dunia ini. Jangan oleh karena kekurangan, masalah, ini kan masalah ya. Masalah karena kelaparan, sudah capek, sudah lelah. Jangan karena kelaparan, karena kekurangan, kita menjadi menghalalkan segala cara. Dengarkan baik. Jangan pernah jual Yesus sebagai harta terbaik dalam hidup kita. Mari kita katakan seperti Rasul Paulus. Semua yang merupakan keuntungan bagiku, semua yang merupakan kehebatan, kebanggaan bagiku, semuanya itu kuanggap sampah dan rugi. Oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih istimewa, lebih berharga daripada semua itu. Oleh karena Kristuslah aku meninggalkan semua itu. Nah, apa maksudnya? Berarti bagi Paulus, Kristus adalah segala-galanya. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, ada yang tahu? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kenapa Rasul Paulus begitu yakin, begitu mantap, begitu sungguh-sungguh membuat sebuah ikrar, yang mana orang Kristen kalau ada meninggal seringkali Filipi 1 ayat 21. Kristus doha molua dia, laba doha matea. Bahasa Indonesianya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena Rasul Paulus telah menempatkan dirinya bahwa Kristus adalah tujuan hidupnya, puncak hidupnya, harta yang terbaik, harta yang paling berharga. Jangan pernah jual itu. Jangan pernah jual persekutuan, relasi kita dengan Tuhan, dengan apapun, dalam situasi kondisi apapun. Tetaplah puji Dia, sembah Dia, senangkan Dia, bersekutu dengannya. Hargailah harta, hak kesulungan itu, dengan menempatkan hak kesulungan, harta yang paling berharga bagi kita. Jangan oleh karena ini dan itu kita meninggalkan. Kita meremehkan, memandang ringan, memandang rendah, memandang sebelah mata hak kesulungan. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini ada masanya kita akan berlalu. Setuju gak? Coba kita buka ayatnya sebelum selesai. 1 Yohanes 2 ayat 17. Bukan Yohanes ya, 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 17. Silakan. 2 iya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Sedang lenyap. Berarti proses penuaan dunia ada saatnya akan lenyap. Bangunan-bangunan menjulang tinggi, megah dan mentereng yang kita lihat, ada saatnya akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup itu selama-lamanya. Oleh karena itu, boleh kita berprestasi di dunia ini? Amin. Boleh kita berjuang di dunia ini? Amin. Boleh kita bekerja keras di dunia ini? Amin. Tapi jangan karena itu semua kita melalaikan relasi kita, hubungan kita, pengabdian kita, kecintaan kita akan harta yang paling berharga, yaitu memuliakan, meninggikan, mengagungkan, dan mencintai, mengasihi Yesus. Caranya apa? Dengan kita taat melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati.